Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 dalam menghadapi PTS untuk pelajaran akidah akhlak ini materinya tentu kalian sudah tahu ya. Materinya ini adalah materi PH1 yang sudah kalian pernah tonton videonya, yaitu materi kalimat thayyibah, kalimat istighfar, dan juga Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afu. Nah, kekurangannya materi tersebut akan dilengkapi dalam pembahasan video ini, yaitu tentang takdir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung saja baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi paket 2 ini yang akan kita bahas pada kali ini untuk melengkapi persiapan PTS kalian akidah akhlak besok. Oke. Selanjutnya, baik, kita langsung saja ke nomor 1. Rukun iman yang terakhir adalah iman kepada A. Kitab Allah, B. Qada dan qadar Allah, C. Hari akhir, D. Rasulullah. Nah, kalian sudah tahu ya, pasti jawabannya adalah qada dan qadar Allah, yaitu jawabannya adalah B ya, B. Kalau rukun iman yang pertama yaitu apa? Nah, percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, beriman atau percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Sedangkan yang terakhir, yang keenam adalah qada dan qadar Allah atau takdir. Nomor 2, cobaan dan bencana harus dihadapi dengan, ini berarti bencana. Bencana itu sesuatu yang tidak mengenakan, cobaan juga sama. Nah, ini pasti harus dihadapi dengan bagaimana? A. Mengeluh, B. Gembira, C. Menangis, D. Tawakal. Iya, jawabannya adalah D. Tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Tidak mengeluh, mengeluh malah itu berdosa, dan juga tidak menangis, apalagi gembira. Itu kurang tepat. Oke, nomor 3, apabila kita sakit, usaha yang harus kita lakukan adalah A. Diam saja, B. Membiarkannya, C. Putus asa, D. Minum obat. Mana nih yang tepat? Kalau diam saja kan tidak mungkin. Membiarkannya nanti penyakit tambah terus. Nah, ini pokoknya kata kuncinya ini sakit, bagaimana nih? Ya, kalau sakit ini kata kuncinya berarti D. Minum obat. Itu merupakan suatu usaha. Ya, salah satu usaha. Oke, nomor 4. Qada dan qadar Allah, ketentuan dari siapa? Pasti kita harus tahu. Ya, yaitu langsung saja B. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari manusia, bukan dari paranormal, bukan dari para malaikat, tapi Allah Tuhan kita. 5. Di bawah ini kunci-kunci kesuksesan, kecuali. Kalau ada kata kecuali, ini kamu harus hati-hati. Berarti yang bukan, ya. Yang bukan kunci-kunci kesuksesan. Nah, apa itu? A. Optimis, termasuk kunci kesuksesan. B. Pasrah pada keadaan. Nah, mana ya? Berarti
Nah, coba yang C, bersabar. Nah, ini termasuk kunci kesuksesan. D, pantang menyerah. Nah, termasuk kunci kesuksesan. Berarti jawabannya adalah B, pasrah kepada keadaan. Oke, nomor 6. Sikap kita terhadap takdir Allah adalah, nah, di sini nih, sikap kita itu bagaimana terhadap takdir Allah. Nah, ini juga kunci takdir Allah. Apakah A, menyerah pada keadaan, B, pasrah, D, ikhtiar, D, berdoa terus-menerus agar Allah mengabulkan. Mana kira-kira nih terkait dengan takdir ini, yaitu ikhtiar. Ya, berusaha untuk mendapatkan takdir Allah yang baik. Nah, itu. Baik. Nomor 7. Selain berusaha dengan sekuat tenaga, amalan yang mesti dikerjakan adalah, nih ya, jadi usaha ya dikerjakan apa, diusahakan dengan sekuat tenaga. Nah, amalan yang mesti dikerjakan adalah apa? Selain daripada berusaha dengan sekuat tenaga. Amalan apa nih yang bisa menggandeng atau mewarnai usaha yang kita lakukan dengan sekuat tenaga? Apakah cukup berpikir? A. B. Menyalahkan takdir. C. Berdoa. D. Merenungi nasib. Ya, tentu berdoa. C. Jadi usaha yang kita lakukan harus diiringi dengan doa kepada Allah. Nomor 8. Ketentuan Allah yang terjadi sejak zaman azali. Nah, azali ini, zaman azali. Nah, disebut apa nih? Ketentuan Allah. Ya. Itu sejak zaman azali. Azali itu apa? Itu harus tahu. Azali ini artinya adalah alam sebelum segala sesuatu diciptakan, atau sebelum segala sesuatu diciptakan, itulah azali, alam azali. Nah, apakah A, qadar Allah, apakah B, takdir, apakah C, qadha, apakah D, lauh mahfuz? Kalau qadar itu ketentuan Allah yang sudah terjadi, kita bisa lihat nih. Nah, kalau takdir itu nama lain daripada qada dan qadar. Nah, yang pas adalah C. Qadha itu ketentuan Allah yang sejak zaman azali. Kita tidak tahu karena itu hanya Allah yang mau tahu. Sedangkan lauh mahfuz adalah tempat yang terpelihara di atas sana ya. Disitulah diturunkannya Al-Quran itu melalui lauh mahfuz ke langit dunia. Juga termasuk pena atau pulpen ya, atau pena tentang ketentuan Allah itu ditulis di sana. Baik, nomor 9. Berikut ini buah beriman kepada qada dan qadar kecuali. Nah, ingat nih, kata kecuali ini harus tahu nih. Ya. Berarti selain daripada buah beriman kepada qada dan qadar Allah. A. Kelelahan. B. Optimis. C. Kesabaran. D. Keberanian. Iya, jelas jawabannya adalah A. Kelelahan. Ya, optimis, kesabaran, keberanian termasuk buah beriman. Nomor 10. Allah akan mengubah nasib suatu kaum jika kaumnya itu. Nah, ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Ar-Ra'du ya, surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du itu ada ya, disebutkan innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma. Innallaha la yughayyiru ma ya, innallaha la yughayyiru.
bi anfusihim illa bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, innallaha ya, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu nasib seorang kecuali orang itu sendiri yang merubahnya. Jadi jawabannya adalah B. Ya, baik. Ya, alhamdulillah selesai. Terima kasih. Silakan boleh kalian subscribe dan juga komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.